Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryo Ramadan dengan NPM 231100500034 akan menjelaskan tentang psikologi remaja dan permasalahannya guna memenuhi tugas psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq. Baiklah, kita mulai. Poin yang pertama yaitu permasalahan psikologi pada masa remaja. Permasalahan psikologi pada masa remaja dapat timbul akibat konflik yang tidak diselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak, sehingga fase remaja gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Selain itu, pengalaman traumatik pada masa anak-anak seperti pengalaman yang menimbulkan trauma atau tekanan lingkungan dan status sosial ekonomi yang lemah dapat menimbulkan perasaan minder karena remaja belum stabil dalam mengelola emosinya. Pada masa peralihan remaja, mereka dihadapkan pada masalah-masalah penguasaan diri atau kontrol diri. Poin yang kedua yaitu permasalahan remaja dalam tinjauan psikologi. Permasalahan remaja dalam tinjauan psikologi dapat meliputi berbagai hal, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, gangguan perilaku, dan masalah identitas. Remaja seringkali mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk dari teman sebaya, keluarga, dan sekolah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Selain itu, perubahan fisik dan hormonal yang signifikan selama masa remaja juga dapat memicu permasalahan psikologis. Misalnya, perubahan dalam tubuh mereka dapat mempengaruhi persepsi diri dan harga diri, serta memicu kecemasan dan depresi. Poin yang ketiga yaitu permasalahan tingkah laku menyimpang pada psikologi remaja. Permasalahan tingkah laku menyimpang pada psikologi remaja meliputi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat memicu perilaku menyimpang. Faktor internal seperti kekurangan kemampuan emosional, kelemahan dalam mengendalikan dorongan, kegagalan prestasi sekolah, dan kekurangan dalam pembentukan hati nurani dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Sementara itu, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga dapat berperan dalam memicu perilaku menyimpang. Tingkah laku menyimpang juga dapat dipicu oleh perubahan fisik dan psikis yang dialami remaja, serta adanya proses alih budaya yang mempengaruhi perilaku remaja. Selain itu, tekanan sosial, perubahan sosial yang cepat, dan kesimpang siuran norma juga dapat menjadi faktor pemicu perilaku menyimpang pada remaja. Dalam konteks psikologi remaja, permasalahan tingkah laku menyimpang juga dapat terkait dengan proses labeling, di mana pemberian julukan, cap, etiket, dan merek oleh masyarakat dapat mempengaruhi perilaku remaja. Dengan demikian, permasalahan tingkah laku menyimpang pada psikologi remaja melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku remaja dan memicu terjadinya perilaku menyimpang. Poin yang keempat yaitu perspektif Al-Quran terhadap psikologi remaja dan permasalahannya. Al-Quran memberikan perspektif terhadap psikologi remaja dan permasalahannya dengan menekankan pentingnya pendidikan seks bagi remaja sebagai upaya memberikan pemahaman yang luas dan cara berpikir positif dalam pembentukan pola sehat intelektual psikis para remaja. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya pengembangan diri secara menyeluruh pada semua aspek kehidupan, baik fisik maupun psikologis. Al-Quran juga menekankan bahwa remaja perlu diarahkan untuk memanifestasikan energi dan waktu mereka pada tindakan yang bernuansa positif, serta dijauhkan dari perilaku seks bebas dengan memberikan pemahaman terkait resiko dan pertanggungjawaban. Al-Quran juga menekankan bahwa kedewasaan remaja ditandai oleh kemampuan untuk menganggap orang atau hal lain sebagai dirinya sendiri, kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif, dan memiliki falsafah hidup tertentu. Dengan demikian, Al-Quran memberikan pandangan yang holistik terhadap perkembangan psikologi remaja, menekankan pentingnya pendidikan seks, pengembangan diri, dan arahan pada tindakan positif, serta menjauhi perilaku negatif. Poin yang kelima yaitu dinamika psikologi remaja di panti asuhan. Dinamika ini menyakup beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyakup krisis identitas dan kontrol diri yang lemah yang dapat menyebabkan remaja menutup diri, merasa minder, dan sulit mengatasi masalah.
Selain itu, faktor eksternal seperti keluarga, teman, dan komunitas tempat tinggal juga mempengaruhi dinamika psikologi remaja di panti asuhan. Remaja di panti asuhan cenderung menutup diri terhadap masalah pribadi dan lebih memilih untuk menyimpan permasalahan mereka sendiri, serta mencoba memotivasi diri lewat buku dan tokoh-tokoh yang mereka pandang berhasil dalam hidupnya. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan cenderung menutup diri terhadap orang lain dalam hal masalah pribadi, baik mereka masuk ke panti asuhan saat masih anak-anak maupun sudah remaja. Poin yang keenam yaitu psikologi remaja yang depresi. Psikologi pada remaja yang mengalami depresi melibatkan berbagai aspek, termasuk perilaku, emosi, dan cara berpikir. Remaja dengan depresi seringkali mengalami gejala seperti menganggap diri buruk, sulit berkonsentrasi, kehilangan minat melakukan aktivitas, perubahan berat badan yang drastis, dan kesulitan tidur sepanjang malam. Selain itu, depresi juga dapat mempengaruhi cara remaja tersebut merespon tekanan hidup, emosi, dan interaksi sosialnya. Oleh karenanya, itu penting bagi orang tua dan remaja untuk peka terhadap gejala-gejala depresi dan mengembangkan coping skill yang baik agar lebih resilient dalam menghadapi tekanan hidup. Poin yang ketujuh yaitu cara memahami psikologi pada remaja. Untuk memahami psikologi remaja, penting untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, perlu dipahami bahwa emosi remaja cenderung lebih tinggi karena tekanan sosial dan kondisi baru yang dihadapi. Selain itu, pada masa pubertas, remaja mulai mencari jati diri dan pedoman hidup, namun kadang masih belum memahami sepenuhnya hakikat dari apa yang mereka cari. Masa remaja juga merupakan masa belajar di sekolah, namun banyak remaja yang putus sekolah dengan berbagai alasan. Perubahan fisik, kognisi, dan sosial juga menjadi aspek penting dalam memahami psikologi remaja. Pada masa remaja terjadi peningkatan intensitas emosi yang bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis. Selain itu, remaja juga mengalami perubahan minat, peran, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh kelompok sosial. Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologi remaja. Poin ini menyakup perceraian orang tua dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan psikologis remaja. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami perceraian orang tua cenderung mengalami berbagai dampak psikologi negatif, seperti rasa tidak aman, kesepian, dan perasaan malu. Selain itu, perceraian juga dapat menyebabkan remaja merasa tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tua yang pergi, serta menimbulkan perasaan bersalah dan penyalahgunaan diri sendiri sebagai penyebab perceraian. Dampak psikologis ini juga dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja dalam lingkungan sosial, seperti perubahan tingkah laku, menjadi pemarah, pembangkang, atau suka melamun. Selain dampak negatif, perceraian juga dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kemandirian dan kecepatan dalam bangkit setelah mengalami keterpurukan. Namun, dampak negatif cenderung lebih dominan daripada dampak positif. Poin selanjutnya yaitu peran psikologi pendidikan terhadap belajar siswa. Psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memahami kondisi psikis siswa dan mempengaruhi proses belajar mereka. Dalam sebuah penelitian, psikologi pendidikan digunakan untuk menganalisis keadaan psikis siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga dapat membantu memecahkan masalah belajar mereka. Psikologi pendidikan juga membantu guru dalam mengenali kondisi psikologi siswa, sehingga guru dapat membantu membangkitkan motivasi belajar siswa dan memilih strategi serta metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu dalam membentuk kepribadian siswa, memahami situasi lingkungan belajar siswa, mengelola emosi siswa, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa siswa, psikologi pendidikan dapat membantu pendidik dalam memilih metode belajar yang tepat agar pendidikan dapat berjalan secara efektif. Poin yang terakhir yaitu peran keluarga dalam membentuk psikologi karakter remaja. Peran keluarga dalam membentuk psikologi karakter remaja sangatlah penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai pendidik utama dan mendasar dalam pembentukan karakter anak. Komunikasi dua arah yang efektif sangat penting untuk membina hubungan harmonis antara orang tua dan anak.
karena memungkinkan orang tua mendengarkan dan memahami keinginan anak sekaligus membimbing dan membimbingnya. Empati memainkan peran penting dalam memahami dan memenuhi kebutuhan emosional remaja. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah psikologi remaja melibatkan berbagai aspek seperti perilaku, emosi, dan cara berpikir. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, masa pubertas, perubahan fisik, kognisi, dan sosial sangat mempengaruhi kesehatan psikologis remaja. Perceraian orang tua juga dapat memiliki dampak yang signifikan, baik negatif maupun positif terhadap remaja. Selain itu, peran psikologi pendidikan dan keluarga sangat penting dalam memahami dan membentuk psikologi remaja. Dinamika psikologi remaja di panti asuhan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang psikologi remaja dan permasalahannya sangat penting untuk membantu remaja menghadapi tantangan dan mengembangkan kesehatan psikologis yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.